Nah, untuk pencegahannya ini ada 5. Kalau dari WHO, World Health Organization itu ada 5. Ada A, kita nyebutnya ada A, B, C, D, E. Jadi nanti teman-teman lebih gampang nih ngingetnya. Abstinence. Nah, benar-benar. Nah, ini udah pinter nih. Mahasiswa siapa dulu dong? Dia disuruh pindah lah atau apa. Nah, itu jangan, karena di sini butuh dukungan atau support dari orang-orang terdekatnya, teman kayak gitu. Jadi tetap dikasih tetap dikasih untuk support atau semangat hidup seperti itu. Apalagi sekarang ini saya sangat mengapresiasi nih teman-teman dari Kotak Pena sudah mau memberikan apa istilahnya kayak kampanye kesehatan ya untuk pencegahan dari HIV tadi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Pena, kembali lagi di acara podcast Pena Talk Show. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurhaliza, saya selaku anggota Kotak Pena. Pada podcast kali ini saya akan berbincang-bincang dengan seorang wanita yang cantik dan berprestasi, yaitu Ibu Berlian Kusuma Dewi, Sarjana Keperawatan Nurse, Master of Science in Nursing. Beliau merupakan lulusan S1 Keperawatan dan Profesi Nurse di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dan S2 International Advanced Program in Nursing, Nasional Chengkung Universitas Taiwan. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Pada podcast kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan kalian harus wajib tahu, terutama kalangan anak muda ya, yaitu tentang edukasi maraknya penyebaran HIV di kalangan anak muda. Kenapa sih kita harus tahu tentang HIV? Tentunya sangat penting ya, karena HIV merupakan virus yang dapat menularkan secara langsung. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat cuplikan video berikut ini. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2019, terdapat lebih dari 50.000 kasus infeksi HIV di Indonesia. Dari jumlah tersebut, kasus HIV paling sering terjadi pada heteroseksual atau ketertarikan romantis atau yang biasa kita sebut dengan gaya pacaran, diikuti oleh homoseksual, terus ada penggunaan nafza dan pekerja seks. Tingginya tingkat HIV atau AIDS menjadi hilangnya usia masa produktif di Indonesia. Hal ini disebabkan karena perilaku beresiko yang salah satunya terjadi di kalangan remaja dan merupakan kelompok yang rentan terhadap penularan HIV atau AIDS ini. Beberapa waktu yang lalu juga masyarakat Indonesia digegerkan atau dikejutkan dengan ratusan mahasiswa Bandung yang dinyatakan positif HIV. Kabar tersebut mengacu pada data Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA Kota Bandung yang menyebut hingga Desember 2021 dari 5.943 warga Bandung pengidap HIV. Mahasiswa menyumbang kasus sebanyak 6,97% atau 414 orang. Daripada bingung, yuk kita tanya aja kepada Ibu Berlian. Halo Ibu. Halo. Ya, di sini kita akan mengulik nih tentang HIV. Apa itu HIV, apa itu penyebabnya kayak gimana. Nah, untuk pengertian HIV tersendiri itu tuh seperti apa Ibu? HIV itu sendiri kepanjangannya dari Human Immunodeficiency Virus ya, atau virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia seperti itu. Nah, apa sih bedanya dengan AIDS tadi? Biasanya kan ada sebutannya HIV AIDS gitu ya. Jadi kalau AIDS itu adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome. Jadi kalau dilihat dari gejalanya untuk
HIV ini masih bentuknya virus nih, jadi di dalam tubuh penderitanya itu bentuknya masih virus seperti itu. Tapi kalau sudah muncul gejala itu kita sebutnya jadi AIDS seperti itu. Nah, gejalanya apa aja? Kalau untuk gejalanya itu ada pembekakan di kelenjar getah bening, tahu kan ya getah bening. Nah itu nanti ada di leher, terus ada di selangkangan kalau untuk penderitanya itu sendiri. Terus biasanya ada penurunan berat badan, bukan penurunan berat badan yang kalau diet ya, bukan ya, beda. Jadi di sini tuh penurunan berat badannya itu sangat signifikan biasanya. Jadi dari yang biasanya badannya berisi sehat, tiba-tiba dia jadi ngedrop tinggal kulit sama tulang kayak gitu. Nah itu salah satu tanda HIV kayak gitu. Selain itu juga adanya apalagi ya kalau untuk gejalanya, oh iya ada diare. Satu lagi itu ada diarenya itu terus menerus. Jadi kenapa kalau diare itu kan banyak kehilangan cairan. Nah itu makanya yang menyebabkan dia juga adanya penurunan berat badan tadi, betul. Terus yang paling jadi ciri khas nih kalau untuk penderita AIDS, kalau sudah dalam tahap yang AIDS ya seperti itu adanya jamur di jamur kandida. Jadi di sini tuh ada bercak-bercak putih di area bibir, atau kita kalau di keperawatan nyebutnya mukosa ya. Iya kayak gitu. Jadi kayak sariawan, tapi sariawannya tuh udah yang parah kayak gitu. Itu untuk apa sih itu HIV AIDS gitu. Nah, berarti kalau HIV itu virusnya, kalau AIDS itu penyakitnya gitu Ibu? HIV itu memang virusnya, tapi tidak semua orang HIV itu sudah langsung ke AIDS. Jadi ada juga penderita itu yang sudah misalnya 10 tahun dia jadi penderita HIV kayak gitu, tapi dia belum tentu jadi penderita AIDS kayak gitu. Jadi kalau sudah AIDS pasti dia punya virus HIV. Kalau penderita HIV dia belum tentu AIDS gitu ya. Untuk perbedaannya biar nggak bingung aja. Untuk penyebabnya itu ada apa aja sih Ibu Penyebabnya, nah ini nih yang mungkin perlu teman-teman, apalagi untuk anak-anak muda yang perlu ketahui ya. Untuk yang penyebab HIV itu sendiri, yang pertama itu dari cairan darah yang terkontaminasi kayak gitu. Jadi cairan darah atau darah yang terkontaminasi ini tentu saja terkontaminasi dari infeksi virus HIV tadi seperti itu. Nah itu bisa lewat jarum suntik, terus penggunaan jarum suntik yang bergantian, biasanya untuk para pengguna narkoba yang lewat jarum suntik seperti itu. Nah terus yang kedua itu ada cairan produksi cairan tubuh, terutama cairan ini kalau untuk bahas HIV AIDS agak vulgar dikit ya bahasanya ya kayak gitu. Jadi kalau untuk cairannya ini terutama untuk cairan kelamin untuk laki-laki itu dari cairan semen, terus untuk perempuan itu ada cairan dari vagina seperti itu. Nah itu adalah cairan-cairan yang sangat infeksius ketika sudah memiliki virus HIV. Jadi bisa berpotensi atau bisa sudah menularkan HIV tadi ke orang lain kayak gitu. Nah bagaimana sih penularannya ini? Itu ya karena tadi ada hubungan seks yang bebas seperti gonta-ganti pasangan seperti itu. Lalu selain itu ada lagi penyebabnya adalah cairan plasenta. Jadi ibu hamil yang sudah positif terkena HIV itu bisa menularkan HIV ke anaknya seperti itu. Itu untuk dari penyebab ya berarti. Nah itu ada hal-hal yang harus dihindari atau enggak itu Bu buat HIV ini? Hal-hal yang harus dihindari tadi ya, karena untuk yang dihindari terutama untuk para remaja enggak juga remaja sih, teman-teman mahasiswa juga ya sebenarnya. Kalau untuk HIV AIDS ini kalau untuk dihindari sama aja dengan pencegahan ya Hadiza berarti ya. Nah untuk pencegahannya ini ada 5 kalau dari WHO, World Health Organization itu ada 5, ada kita nyebutnya ada A, B, C, D, E. Jadi nanti teman-teman lebih gampang nih ngingetnya. A itu apa? A itu sorry apa ya namanya, lupa. Abstinence. Nah benar-benar, nah ini udah pinter nih mahasiswa siapa dulu dong. Nah abstinence, iya benar, abstinence itu adalah tadi tidak bergonta-ganti pasangannya hanya satu saja. Biasanya itu bisa kita lihat dari hubungan pernikahan yang sudah sah seperti itu. Jadi
mengapa free sex itu sangat dilarang keras seperti itu, ada dasarnya kayak gitu. Terus yang kedua ada B itu apa? Be Alicia tahu nggak? Be faithful. Nah itu juga be faithful itu yang tadi apa namanya, harus setia dengan pasangannya seperti itu. Dan untuk yang jadi memang kalau sekarang kan lagi hits ya apa namanya FBB gitu kan, tahu nggak FBB? Ngikutin anak-anak muda kan, friend with benefit. Nah kenapa untuk yang hubungannya balik lagi ke abstinence tadi, makanya jangan seks bebas di luar pernikahan. B lama masih nyambung sama yang B, be faithful tadi ya tentu saja harus setia dengan pasangan. Nah kalau C ini penggunaan kondom atau kondom. Nah uniknya kalau dulu itu penggunaan kondom itu hitungannya efektif nih untuk menanggulangi ya, untuk mencegah adanya HIV. Tapi kalau untuk karena kan virus HIV itu tadi yang menariknya adalah dia semakin mutasi, dia semakin berevolusi. Virusnya itu pintar, nggak cuma manusia aja yang pintar, tapi juga virusnya ini juga pintar kayak gitu. Jadi kalau untuk HIV sendiri penggunaan kondom sekarang hanya 26% nih efeknya kayak gitu untuk efektivitasnya dalam pencegahan HIV tadi. Jadi meskipun untuk penggunaan kondom ini khususnya untuk itu ya, penggunaan kondomnya untuk orang-orang yang positif HIV seperti itu. Jadi yang nggak positif yang nggak positif pun juga harus menggunakan kondom gitu ya untuk perlindungan. Tapi tadi ingat yang A sama yang B, yang abstinence sama yang be faithful, jangan gonta-ganti pasangan, jangan seks bebas seperti harus itu. Setia ya Ibu. Harus setia dengan pasangannya. Bukan pacar ya, suami ya, udahan di sini levelnya, bukan pacar aja kayak gitu. Nah itu untuk yang C. Kalau D apa Halisa? Drugs ya, don't drugs ya. Jadi jangan menggunakan obat-obatan terlarang. Nafsa sebenarnya kalau HIV ini memang dia banyaknya itu adalah di penggunaan jarum suntik, tapi tidak menutup kemungkinan untuk penggunaan obat-obatan yang lain, obat-obatan namanya juga obat-obatan terlarang ya, bukan obat-obat yang dianjurkan gitu. Jadi memang buruk nih efeknya kalau yang suntik aja bisa nyebarin virus untuk HIV, apalagi untuk yang obat lain mungkin nanti bisa mengenai untuk apa namanya penyakit yang lain juga seperti itu. Jadi don't drugs untuk yang D. Lalu yang E adalah education ya, edukasi atau education. Nah di sini adalah ini nih salah satu bentuk dari pencegahan HIV, ada edukasi. Edukasi itu bagusnya dimulai sejak dini, sejak usia SMP kan udah mulai puber nih. Nah itu sudah mulai dikenalkan seperti itu. Apalagi sekarang ini saya sangat mengapresiasi nih teman-teman dari Kotak Pena sudah mau memberikan apa istilahnya kayak kampanye kesehatan ya untuk pencegahan dari HIV tadi gitu ya. Itu untuk yang pencegahannya. Apakah ada jenis-jenis HIV nih? Apakah ada tingkat-tingkatannya atau seperti apa Ibu? Nah ini menarik nih pertanyaannya. Kalau dulu HIV ya udah HIV aja kayak gitu kan. Kalau sekarang itu berdasarkan penelitian itu ada HIV 1, nyebutnya HIV 1 dan HIV 2. Sebenarnya kalau cara penularannya itu masih sama sih, nggak ada bedanya. Terus perbedaannya di mana? Perbedaannya itu di sifat genetik gitu sih, sebagian besar di sifat genetik. Terus kalau dari jumlah sel-sel yang mengenai sistem kekebalan tubuh tadi. Jadi kalau sel-sel untuk kekebalan tubuh kan kita nyebutnya sel darah putih ya istilah awalnya. Nah dari bagian sel-sel darah putih itu ada satu bagian sel yang namanya CD4. CD4 ini kalau di HIV tipe 1 biasanya dia jumlahnya lebih sedikit dan dia berkembangnya lebih banyak daripada di HIV tipe 2. Sebenarnya secara singkatnya perbedaannya itu sih. Kalau dari transmisi atau penularannya itu masih sama aja gitu. Berarti kalau kita bertemu orang yang terkena HIV nih, apakah kita boleh berinteraksi langsung? Apakah kita harus menjauh nih Bu? Nah ini bagus nih pertanyaannya. Kalau dari Halisa sendiri nih, kalau ketemu orang HIV pas responnya gimana? Ya dideketin aja ya, benar. Karena tadi apa? Karena tadi penularannya lewat hubungan seksual, lewat jarum suntik dan juga dari ibu hamil tadi, kayak gitu. Ibu hamil pun karena cairan, jadi cairannya itu kalau jabat tangan boleh, makan bareng boleh, pelukan asal tidak melakukan hubungan seksual ya dengan penderita HIV itu nggak apa-apa. Jadi jangan dijauhi. Ingat yang dijauhi itu adalah penyakitnya, bukan orangnya.
kayak gitu. Itu ya, itu kuncinya sih di situ. Jadi karena penderita HIV itu tadi kan sudah terkena dampak psikologisnya, pasti kan orang-orang di sekitarnya itu suka menjauhi seperti itu, terus dapat stigma yang buruk nih dari lingkungannya seperti itu. Oh mungkin karena dia seks bebas, apakah selalu seperti itu? Belum tentu ya kalau untuk penderita HIV. Jadi ada tuh ibu hamil yang dia terkena HIV itu karena dari mana? Dari suaminya. Padahal yang jajan suaminya, tapi dampak ke istrinya. Nah itu yang bahaya. Jadi kenapa tadi ada pencegahannya baby faithful. Jadi setialah dengan pasangan kayak gitu kalau sudah menikah gitu. Nah bagi orang yang udah terkena HIV nih, apakah ada dampaknya untuk jangka pendek dan jangka panjangnya itu seperti apa Ibu? Oke, kalau dampaknya sendiri untuk HIV, mungkin sebelumnya saya jelaskan dulu ya, untuk HIV sendiri itu kan tiap orang beda-beda ya. Jadi ada yang baru 5 tahun atau baru 1 tahun dia sudah bisa langsung menjadi AIDS seperti itu. Ada juga yang 10 tahun dia masih jadi penderita HIV, belum sampai ke penderita AIDS kayak gitu. Jadi kalau untuk kalau dilihat dari jangkanya yang paling pendek tentu saja kenanya jangka psikologis kan. Kalau dokter nih bilang ke pasien tersebut, oh bapak terkena HIV, langsung kan kayak kena mental ya. Kalau anak istilah zaman sekarang tuh langsung kena mental kayak gitu kan. Jadi bisa memperburuk kondisinya seperti itu. Jadi kondisinya tambah drop kayak gitu. Itu untuk yang jangka pendeknya. Kalau yang jangka panjangnya bisa kalau yang paling parah adalah bisa tentu saja ke kematian. Sebenarnya bukan jangka panjang juga ya. Jadi kalau disebut jangka pendek, jangka panjang agak kurang tepat juga sih. Kayak gitu. Jadi lebih ke dampaknya apa aja sih seperti itu. Itu soalnya kalau dilihat dari waktu, tiap orang penderita HIV itu beda-beda seperti itu. Berarti itu misalkan orang terkena HIV itu harus dilihat beberapa tahun. Ada yang 5 tahun, ada yang 10. Berarti itu tergantung apanya Ibu? Pertanyaannya bagus sekali nih. Jadi kalau untuk ketika orang-orang sudah merasakan gejala tadi itu kan ada beberapa gejalanya ya, kayak gitu. Oh ya, untuk HIV sendiri sebenarnya ada pemeriksaan rutin. Pemeriksaan rutin itu atau biasanya kita kontrol medical check up ya istilahnya, itu sekitar 3 atau 6 bulan, jadi atau 1 tahun sekali kayak gitu untuk mengecek dari keseluruhan kesehatan dari badan ini sendiri kayak gitu. Nah kalau untuk tesnya HIV ini adanya tes antibody gitu untuk ngecek kadar antibody tentang HIV tadi seperti itu. Jadi apakah itu nanti hasilnya positif atau negatif. Nah jika positif nanti akan dilanjutkan untuk tes CD4 tadi. Kalau CD4 tadi yang sel-sel darah putih tuh itu tuh kan normalnya antara 500 sampai 1600-an sel. Nah kalau dia sudah di bawah 200 kayak gitu, itu tuh sudah positif terkena HIV dan juga bisa mengarah ke AIDS. Lebih parahnya AIDS itu udah sangat jelek sekali untuk kekebalannya gitu. Jadi rawan terkena infeksi gitu. Nah, bagi kita orang awam nih, mau melihat orang itu terkena HIV atau tidak, gimana itu cara mendeteksinya? Apakah hanya dengan tes darah tadi atau medical check up gitu? Ada yang lain nih dia? Tidak. Ini juga pertanyaan bagus sekali nih, karena kan untuk penderita HIV dulu tidak mungkin kan tiap orang yang terkena itu berkuar-kuar saya kena HIV ya kan. Nah terus kalau tadi yang saya sebutkan di awal tadi, apakah dia bergejala atau tidak? Kalau gejala berarti dia sudah ke AIDS kayak itu, dan itu biasanya butuh perawatan lebih lanjut. Sedangkan yang saya sebutkan tadi sampai 10 tahun, 5 tahun, 10 tahun dia masih HIV aja nih kayak gitu. Berarti kan belum ada gejala yang signifikan kayak gitu. Karena apa? Karena di pengobatan tadi dia pengobatannya rutin seperti itu. Nah ini bisa kita lihat nggak sih? Nggak bisa, masih dan orangnya juga pasti akan menyimpan kan, seperti itu. Jadi ya kecuali kalau orangnya memang cerita, memang kalau gimana sih kita ngelihat orang itu HIV atau enggak, karena kedeteksi sampai dia ke arah AIDS-nya itu butuh waktu dan butuh timbul gejala. Jadi ya itu tadi memang langsung tidak bisa dilihat di kasat mata ya. Gitu. Kalau COVID kan misalnya ada batuk nih, barangkali nyeri, batuk gitu, nggak kelihatan itu, berarti. Enggak, kalau masih HIV nggak kelihatan. Tapi kalau sudah AIDS yang sudah bergejala itu bisa kelihatan. Gitu. Nah itu untuk pengobatannya itu berapa lama dan apa aja sih pengobatan yang dilakukan itu? Nah kalau untuk
ini yang menarik ya, sampai saat ini tuh belum ada pengobatan yang efektif untuk HIV/AIDS. Ingat, ini buat teman-teman ini perlu diingat sekali, belum ada obat untuk HIV/AIDS kayak gitu. Jadi jangan macam-macam nih untuk tadi free sex, pakai narkoba dan sebagainya, karena belum ada obatnya gitu. Jadi selama ini untuk pengobatannya itu hanya untuk menghambat perkembangan dari virusnya sendiri. Tadi kan virusnya pinter ya, dia mutasi. bisa bermutasi, dia bisa berevolusi. Nah, untuk menghambatnya itu namanya obatnya itu antiretroviral atau ARV kita biasa nyebutnya kayak gitu. Nah, ARV ini bisa kita minum 1 kali sehari. Berapa lama durasi minum obatnya? Dari awal dia terkena diagnosis sampai sepanjang hidupnya kayak gitu. Jadi nggak ada, kalau di TBC kan 6 bulan gitu ya saya. Nah, kalau di HIV/AIDS ini ya dia harus tetap minum obat itu terus, jangan sampai putus. Kenapa? Karena obatnya berfungsi untuk menghambat perkembangannya virus HIV tadi kayak gitu. Kalau dia putus ya berarti virusnya bisa tambah parah dong, bisa lebih bermutasi lagi dong, masih mempan nggak obatnya? Nah, itu nanti bisa ditanyakan untuk keefektifannya bagaimana kayak itu. Jadi jangan sampai putus obat bagi penderita HIV/AIDS ini kayak gitu. Nah, orang yang terkena HIV kan pasti banyak kayak omongan-omongan dari orang lain. Nah, betul, itu tuh betul. buat semangat hidupnya itu, untuk menjalani hidupnya itu seperti apa, Bu? Iya. Itu juga pertanyaan yang bagus ya, gimana sih kita nyemangatin pasien-pasien HIV ini. Tentu saja tadi kalau ngelihat orang HIV, contohnya tadi saya tanya ke Haliza bilangnya ya biasa ngobrol aja, deketin aja, ya seperti itu, kasih tetap semangat hidup, jangan dikucilkan, jangan langsung tidak mau diajak. Kan banyak ya kejadian pasien HIV udah tidak diakui nih jadi anggota keluarga, disuruh pindah lah atau apa. Nah, itu jangan, karena di sini butuh dukungan atau support dari orang-orang terdekatnya, teman kayak gitu. Jadi tetap dikasih tetap dikasih untuk support atau semangat hidup. Terus itu yang dari lingkungan sekitar. Nah, kalau dari pemerintah sendiri bagusnya di situ adalah kalau untuk dari puskesmas biasanya ada pendampingan. Jadi untuk orang dengan positif, makanya jangan diem-diem, harus dilaporin ke puskesmas, karena nanti akan ada pendampingan untuk ngecek dia minum obatnya teratur enggak, terus bagaimana keadaan psikologisnya kayak gitu. Terus selain itu untuk obat ARV tadi yang antiretroviral itu juga dapatnya gratis dari pemerintah. Itu bagusnya di situ. Jadi di sini pemerintah kita sangat concern ya, sangat peduli sekali dengan penderita HIV/AIDS kayak gitu. Nah, ada nggak sih pesan-pesan buat anak muda nih biar nggak terkena HIV nih, Bu? Wah, ini nih khususnya untuk anak-anak muda ya, teman-teman mahasiswa di sini. Tadi kuncinya ingat, untuk pencegahannya ada ABCDE. Nah, fokusnya di sini jangan sampai melakukan hubungan seksual atau free sex tadi di luar batasan, bukan di luar batasan ya, pokoknya jangan melakukan hubungan seks bebas, intinya seperti itu. Jangan pakai narkoba juga, apalagi yang jarum suntik, karena apa sih untungnya seks bebas itu? Udah nanti kalau dari agama kita kan itu ya sudah haram kan melakukan seks bebas, terus udah, karena apa sih diharapkan? Ya tadi, karena ini salah satunya adalah karena bisa menimbulkan penyakit yang bahkan sampai sekarang belum ada obatnya kayak gitu. Jangan sampai pakai narkoba seperti itu. Itu sih, itu aja sih pesannya, pesan yang paling utama. Dan sekarang, apalagi sekarang itu ya Za, itu kan lagi marak-maraknya aplikasi dating. Aplikasi dating, benar. Nah, di situ aplikasi dating yang kita nggak tahu nih, terus bentuknya FBB, mau ketemuan nih di mana? Aduh, kok saya pengen punya pacar ya, pengen ngerasain kayak gitu. Terus mulai tuh nyari-nyari di aplikasi dating yang bahkan nggak kita kenal seperti itu, dan terus habis itu diajakin deh untuk hubungan seksual. Nah, jangan mau sampai seperti itu, meskipun masih banyak teman-teman kegiatan yang berharga, masih banyak kegiatan yang berguna yang bisa teman-teman lakukan seperti itu. Nggak hanya ngurusin tadi aplikasi dating, terus yang tren sekarang tadi ada FBB seperti itu. Nah, seperti ini salah satu kegiatannya, Kotak Pena ini salah satu kegiatan yang sangat positif ya, untuk teman-teman bisa ikutin, bisa aktif, bisa ketemu dengan teman-teman yang lain, dan juga ikut UKM di mahasiswa seperti itu. Kalau bukan mahasiswa,
Gimana nih untuk kegiatannya? Masih banyak kegiatan yang lain yang positif dicari, tinggal mau atau enggaknya sih diri teman-teman ini mencari kegiatan positif tersebut dan bisa memilahkan mana yang positif, mana yang negatif tentu saja. Nah, di Indramayu sendiri kan ini ada dari data dari Dinkes Jabar ya, Indramayu berada di urutan keempat daerah dengan jumlah penambahan kasus HIV atau AIDS di Jabar dengan 252 kasus sepanjang semester pertama tahun 2022 setelah Kota Bandung, Kabupaten Bogor, dan Kota Bekasi. Cara menurunkan angka itu seperti apa Ibu? Cara menurunkannya? Cara menurunkan, nah itu tadi karena untuk yang terkena kan pasti kita belum tahu ya yang terkena ini dari kalangan mana. Kita perlu identifikasi dulu nih kalangan mana, dengan apa? Bisa dengan survei yang biasanya atau bisa dengan data Dinkes dari usia, dari tingkat pendidikan. Nah tadi untuk pencegahannya adalah kita beri edukasi, terus beri edukasi juga sejak dini kepada siswa-siswi sekolah menengah pertama atau SMP. Dari sejak dini sudah kita beri edukasi. Terus kalau untuk menurunkannya, kalau yang sudah terjadi kan ya karena belum bisa disembuhkan, belum bisa kita turunkan ya jumlahnya masih segitu-gitu aja ya kayak gitu. Jadi untuk lebih ke mencegahnya agar dia tidak bertambah, jadi bukan menurunkan, mungkin agar tidak menambah ya, agar tidak menambah nih jumlah penderita HIV di Indramayu khususnya. Tentu saja yang perlu langkah yang paling terlihat simpel dan apa sih edukasi terus, tapi apakah semua orang tahu HIV AIDS itu dari mana, penyebabnya apa, seperti itu kelihatan sederhana dan simpel tapi itu sangat signifikan untuk orang-orang lain. Dan nggak hanya dari sekolah aja, pasangan suami istri, yang masyarakat sekitar itu yang sudah aktif secara seksual itu juga kita perlu edukasi. Nggak perlu ada seminar tentang HIV gitu, nggak perlu ya. Jadi kayak kegiatan-kegiatan di masyarakat, kayak misalnya ada misalnya pengajian seperti itu, kadang juga bisa diselipkan edukasi mengenai HIV AIDS kayak gitu. Tentu saja harus kita lihat dulu untuk culture atau budaya masyarakat tersebut bisa nggak sih nerima edukasi. Kalau untuk topik HIV kan karena nyerempet ke ranah seksual itu kan biasanya agak rawan ya, agak sensitif gitu kalau untuk HIV AIDS kayak gitu. Kayak gitu. Jadi ya kalau menurunkan usahanya lebih ke arah pencegahan sih agar tidak tambah naik aja. Jangan sampai naik dan di peringkat pertama ya. Ini kan jangan. Ini udah masuk 5 besar loh, bukan balapan yang bagus loh ini kayak gitu. Jadi untuk Sobat Pena ya, jadi HIV itu merupakan virus yang menyebabkan penurunan kekebalan tubuh yang dapat menimbulkan sekumpulan gejala penyakit atau yang biasa disebut dengan AIDS. Fenomena orang yang terkena HIV ini cenderung banyak dan meningkat setiap negara ataupun daerah. HIV dan AIDS telah menimbulkan kekhawatiran nih untuk banyak orang. HIV atau AIDS merupakan salah satu penyakit yang harus diwaspadai dan dilakukan pencegahan yang tadi ya, yang A, B, C, D, E gitu. Dan AIDS merupakan sekumpulan gejala penyakit yang menyerang tubuh manusia setelah sistem kekebalannya rusak oleh virus HIV. Mungkin untuk pembahasan podcast kali ini dicukupkan. Buat Sobat Pena, jika ingin mengetahui informasi-informasi yang lebih menarik lainnya, jangan lupa YouTube Kotak Pena di-subscribe, like, komen, dan share ya. Dan semoga dengan adanya podcast kali ini, kita mendapatkan pengetahuan dan lebih aware terhadap diri kita sendiri untuk menurunkan angka penularan HIV. Ya, apa lagi sih? Saya Nur Haliza pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.